Sekarang itu udah sampai di tempat perikan Di mana? Di depan pas ya? ternak ikan apa tadi nila ikan Depan situ, Pak. depan mana Buat apaan yang ada itu? Kedua ya? ada berdua Lagi Bu. DD1 di sini maksudnya DD2-nya ada di itu. di mana sekarang. di mana DD2 DD2 ada di TI di sekarang. TI ini DD1 di DD2 ada di TI sekarang Yuk apa nih Mana juragan? Sini juragan. Ayo. Kagak kefoto di situ. kami pasti Ini Budi. Oh, paling depan. Mbak Kaceto. Waduh. Enggak, ini gitu. Juragan lihat tuh juragan. Kami pasti. Udah. Pohonnya dipoto nggak? Masih ada satu lagi. Miring. Wah, bahaya tuh miring. Diangkat. Gimana sih? Angkat aja. Banjir, banjir. Maksudnya Mas Anton yang miring. Hitung sampai 200. Ya, 200. Hitung mundur, kejeblos dia. ini mah Jurang belakangnya tuh. Jurang tuh belakangnya. Pasti. Wih. Pasti pensiun. Wah. Jadi juragan lele. Nah, juragan lele. Yang pensiun pasti mati. Aduh. Kamu pengen mati? Masa mau pakai Gampang kalau mau mati mah. Makan aja racun. oh ini udah Juragan. siap. Juragan buka dong. Buka. Ayo, juragan. Boleh silakan di dalam boleh Pak, silakan. oh iya dong ini maaf boleh diambil gambar oh ya terima kasih Ayo dong. ya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kepada Divisi 1 untuk bisa menerangkan seperti apa sih setelah pensiun. Saya juga pensiunan Provinsi Jawa Timur. Sudah 11 tahun yang lalu. Tahun senior. 2011. Udah aku pensiun. Pensiun waktu itu 56 tuh Pak. Iya, 56. Sekarang kan 58. 58, betul. Lebih tua 2 tahun. Iya, 2 tahun. Tapi itu kalau saya setelah saya pensiun mendingan pensiun dulu Pak. Waduh. Bisa Menikmati ya, Bu. ya bisa masih bisa punya tenaga. Tetapi ya Luar biasa. tetapi memang usaha setelah pensiun itu adalah yang diiringi dengan hobi sebetulnya. Jadi semua tidak harus jadi bakul sambal semua, enggak. Hobinya apa, menjahit apa, itu dikembangkan karena kalau sudah tua memang cepat capek. Jadi kalau saya capek ya saya istirahat 5-10 menit gitu, udah fresh lagi, kerja lagi. Makanya usaha saya di rumah kuncinya adalah rumah tangga. Jadi mulai cabai 1 kilo Pak. Jadi hobi saya masak Pak. Nah, sekarang masak anak-anak sudah tidak ada semua kan Pak di rumah ini. Anak-anak sudah pada kawin menikah semua. Nah akhirnya saya buat apa ya? Nah,
satu bisa bermanfaat untuk saya, bisa bermanfaat untuk orang lain, kalau sekitar ibu-ibu di sini. Jadi tenaga kerja kita adalah 9 orang di sini, tetapi dibantu ibu-ibu rumah tangga ada 14 orang untuk membantu persiapan bahan baku. Kami berawal dari 1 kilo cabai, modal 50.000 waktu itu tahun 2011. Sambal saya tuh masih 9.000, kemudian berkembang dari 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Kok pasar mau menyerap ya, akhirnya di titik 25 kilo baru saya punya tenaga kerja untuk masak, untuk bantu saya masak. Tadinya sendiri semua. Kemudian tahun berikutnya saya tambah lagi 2 orang untuk administrasi sama operasional. Nah, memang paling yang tadinya pasarnya itu cuma tetangga, sekota Surabaya, akhirnya seprovinsi Jawa Timur, nasional seluruh Indonesia itu di tahun 2015. Dan di 2016, alhamdulillah, syukurlah, kami sudah bisa tembus Amerika, Pak. Alhamdulillah. Semangat. Dari mulai 1 tahun, Gitu, Din. lele itu bisa dikembangkan banyak sekali. Iya tuh juragan. Kalau saya masak di sini sudah tahu lele ini mau dijadikan apa. Banyak Pak lele. Kemudian 2016 cuma 1 kali, 2017 2 kali, 2018 4 kali, 2019 6 kali. Nah, berarti kan trennya selalu meningkat itu di Amerika itu. Berarti pemakan sambalnya itu bertambah terus gitu. Ternyata bule di sana dikenalkan sama orang-orang Indonesia yang bule yang remaja. Tis pedas sambal Surabaya mengenalkan pedas di Amerika. Kemudian tahun 2020 waktu pandemi malah setiap bulan kami. Bukan 1 kontainer loh Pak. Bukan 1.000, 2.000 begitu. Tapi jadi melalui orang ketiga, melalui eksportir. Tapi dari Amerika itu menular ke Kanada di tahun 19, di tahun 2021 kami tembus Australia dan New Zealand. Kemudian di tahun 22 ini kami tembus Belanda, lewat eksportir. Dan di tahun 2022 ini mohon doanya kami akan berlatih atau belajar kami ekspor sendiri ke Jepang. Jadi tambah lama kan tambah pinter ya. Kalau dulu saya harganya cuma di luar pagar gini yo harga sudah itu eksportir semuanya. Saya harganya harga di sini. Karena saya tidak ada ilmu untuk sampai ke kapal gimana, FOB gimana, gitu, dan lain-lainnya. Jadi saya waktu itu keterbatasan. Saya belum dibantu oleh anak saya masih sendiri Pak. Alhamdulillah suami juga sudah mendahului saya di tahun 2015. Jadi semua serba sendiri. Tetapi nomor 1 semangat bahwa pensiun itu tidak mematikan kita untuk berkarya, tapi justru kalau saya di dinas, saya PNS itu ada keterbatasan, ada pagar-pagar gitu. Kalau kita usaha sendiri. Jadi kalau saya setelah menjadi seperti ini kok nggak dari dulu misalnya mungkin kalau dari dulu nggak seperti ini Pak. Iya, dulu masa saya nggak kayak gini Pak. Nah itulah sekedar jadi saya mulai saya industri itu 2011 Pak. 2012 saya mulai mengurus Kumham. Nah, kemudian 2013 saya mulai dapat penghargaan dari kelurahan, kecamatan, wali kota, gubernur, menteri. Tapi menteri Kumham belum. Nanti diagendakan nanti. Yang diagendakan menteri itu koperasi, UMKM. industri, perdagangan, dan tenaga kerja. Sudah didaftar. Nah, tahun 2019 sujud syukur saya dapat masuk ke Istana Presiden, dapat penghargaan. Hebat. Setelah itu saya akan pensiun. Saya sekarang sudah saya meletakkan
regenerasi saya adalah anak saya nomor 2. Ya, Anak alhamdulillah. saya 3, yang satu sekarang sudah di Polda Metro, Wakil Lantas Polda Metro. Yang nomor 3 ada di Dirjen Perdagangan Internasional. Dia di impor sudah jalan, alhamdulillah sudah masuk ke Islamgas. Jadi saya sudah syukur, saya bersyukur alhamdulillah bisa menjadi sekarang di umur tua masih bisa berbagi, masih bisa ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang membantu saya Pak, yang pernah bekerja sini, tapi ibu-ibu sekitar rumah saya membantu saya untuk persiapan bahan baku cabai dan bawang merah. Ada 14 ibu. Dan dari itu juga dari mahasiswa-mahasiswa ada yang belajar di sini, mau belajar keuangan, mau belajar bisnis, ya mau belajar dari perikanan, ada dari titik keamanan pangannya, silakan. Jadi di sini sudah di tempat untuk mereka mahasiswa dari UNER, Ubaya, IKIP itu Surabaya Negeri, Universitas Surabaya Negeri, Universitas Negeri Surabaya, UNBRA, kemudian IPB yang sudah pernah ke sini. Jadi saya alhamdulillah, jadi pensiun itu tidak memberhentikan karya saya. Itu formulanya ibu bikin sendiri ya Bu? Iya, menurut saya hobi masak. Jadi kalau mau memulai usaha itu dengan hobi dulu. Jadi nggak capek gitu. Capek sih capek, tapi seneng aja. Kalau capek seneng kan beda. Enjoy aja gitu. Kalau capek ya udah tidur sebentar, mulai lagi gitu. Itu sepatah sebutin dari kami selama 11 tahun, jadi 11 tahun tapi kita terus semangat, kita terus berjuang. Di masa pandemi 2020 ini kami loss 70%, tapi kita harus tetap semangat supaya nanti kalau sudah normal kita sudah nggak gimmick-gimmick lagi, tapi sudah normal. Tapi loss 70%. Karena di situ memang perjuangan saya untuk ya di tahun 2020 dan 2021 saatnya kita omset dengan operasional itu tidak mudah. Operasional di sini omsetnya di sini. Dan di sini lah kita berbagi. Demikian sepatah kata dari saya. Mohon maaf kondisinya seperti ini. Jadi saya di industri saya cuma 100 meter, tetapi yang belajar di sini nggak cuma bapak ibu ya, tapi kemarin ada dari Kediri, BKD Kediri, kemudian dari Papua, kemudian dari Banggai, Lokan Hilir apa juga belajar di sini. Saya syukur sekali. Walaupun nyambung ya, boleh tanya. Ya. Monggo. Pakai. Bagaimana ibu menentukan pengawet tempat yang digunakan sambal? Jadi begini Bu, pengawet itu kan ada aturannya Bu. Internasionalnya itu 1/ml dari volume. Tapi ibu hati-hati, kalau ibu masak, ini nanti kan menguap Bu. Nah itu nanti sudah nggak 1/ml lagi. Jadi ibu harus dikurangi dari 1/ml. Jadi waktu ini jadikan 1/ml nanti diperiksakan berapa. Setelah masak itu diperiksakan. Nanti kalau melebihi dari 1/ml, ibu harus kurangi lagi. Karena itu tidak bisa masuk ke negara penerima. Oh, Yang syaratan. dipakai apa Bu? Ya, Alat untuk pengukurnya yang dipakai? ada. Ada. Oh, Jadi alatnya iya. laboratorium yang Oh, di sini juga ibu lakukan? enggak, Telepon. enggak. Enggak juga. Di England bisa, Saraswati bisa, Sukopindo bisa. Oh, seperti itu. Iya. Ya, lab terakreditasi Bu. Iya. Nanti bisa Ibu bisa tanya informasi itu. Iya. Iya. Sekarang Bu terbuka banget. Iya, iya. Itu ada periksakan apa gitu muncul. Betul ya Bu. Ya. Soalnya yang nanya itu pemeriksa paten kimia Bu jadi ya. Pemerintah Papua. Dia Sudah didaftar di Badan POM. Jadi ada saya izin saya kan industri rumah tangga, jadi PIRT. Jadi sambal itu kan ada beberapa kriteria. Sambal itu termasuk yang boleh PIRT.
nggak boleh PRT kan hasil susu, hasil daging, produk susu, air kemasan, kemudian kemasan dalam frozen food. Nah itu harus BPOM. Tapi kalau sambal PRT boleh. Tetapi saya kalau untuk menuruti pasar internasional itu harus BPOM. Nah untuk memenuhi ini semua, saya walaupun industri kecil, tetapi saya sudah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Board. Saya sudah tersertifikasi. Makanya bisa negara lain bisa. Tapi ya tentunya kualitas menentukan harga. Sekarang monggo kalau ada yang tanya lagi. Ada yang tanya? Bu, kalau belajar berapa lama, Bu? Minat ya. Bisa tuh gantian. Belajar. Dia belajar. Belajar Bu, sekarang googling Bu. Belajar ini, belajar sama Ibu maksudnya? Dia mau kursus dengan ibu. Sekarang langsung praktek lapangan. Oh, ya langsung belajar. Ada nggak? Ada pertanyaan lagi yang lain? Ini nanti dibagi dua. Jadi mersani toko kayak apa jadinya? Yang separuh di sini. Roda. Monggo. Yang Nanti, bisa Pak. nanti jadi kan dari sekarang ini dibagi dua, satu di sini, satu bagian di sini, satu bagian di sana. Nanti kita switch. Ya. Jadi masing-masing dapatnya sama. Atas sama. Masih ada pertanyaan? Bu Lili? Iya. Tiap hari tapi Aku duduk di sini kayak di jampe. Enggak, nanti kalau misalnya Bukan berdiri maksudnya. Jadi nanti dibagi dua ya. Nanti yang di sini mungkin lebih ke history seperti itu. Kemudian nanti juga melihat beberapa produksi yang filling. Iya. Sedangkan di sana nanti itu lebih ke produksinya sebenarnya. Panitia yang bagi dua tuh. Gitu. Udah berapa jumlahnya? Panitianya yang mana ya? Nanti boleh saya video kan? Boleh. Di video. Soal nanti kan saya upload, izin gitu ya. Jumlahnya satu bus ada berapa? Dibagi dua. 25 berarti 12 yang satu di belakang tuh yang Jadi nanti yang di sebelah sini ini yang bagi apa nih itu yang sana ya udah. Yang bagian dalam. Yang ikut ke sana nanti sama saya ikut ke sana. Bagi dua, teman saya Bu. ya ikut mbak aja lah. Oh, itu kok kesini semua? Produksi. Bagi dua ya. Ya. Oh, pada keluar semua no, ibu-ibu. Ibu-ibu di sana, Bu. Bagi. 12 ke sini 12. kayaknya mau ngikutin Mbak aja deh. Ibu-ibu nggak apa-apa. 2,5 tahun sampai 3 tahun tergantung. Banyak variasi. Belajar silahkan. Ini dengan Mbak siapa sekarang? Saya pembukaan aja dulu ya. Ya. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat-sehat semua ya. Nah, perkenalkan saya Syifa, saya dari DD1, putrinya Bu Susi. Tadi itu Ibu Susi. Kenapa kok DD1? Nanti kalau Bapak Ibu jalan ke sana, di atas pagar ada tulisan DD1, itu sebenarnya alamat kami Bu, Blok DD nomor 1. Oh, saya kira Ibu Dede. Mbaknya namanya Dede. Nah, biasanya ibu saya, kayaknya kalau pameran ibu saya panggil Bu Dede. Oh iya. Padahal bukan, namanya Ibu Susi. Nah, ya, ini ada DD2 ada sebelah DD2. Jadi kami di sini ini adalah EduStore DD1. EduStore itu adalah store yang sifatnya adalah ada selain mendapatkan produk juga bisa mendapatkan edukasi di dalam ini. Harapannya sebenarnya kami di sini berbagi ya Bapak Ibu, bukan menggurui gitu ya. Jadi kami hanya berbagi apa yang sudah kami dapatkan mulai dari 2011 sampai saat ini. Nah, yang akan saya terangkan di sini adalah produksi. Nah, di sini adalah diagram produksi kami, bisa dilihat. Jadi ini ada mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengepakan. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi untuk bahan baku kami terima dari pintu. Jadi area produksi kami bagi 3. Gray area,
white area dan black area. Gray area ini adalah mulai penerimaan bahan baku, pengolahan, terus produksi itu adalah di gray area. Apa yang dimaksud dengan gray area? Gray area itu adalah area yang bisa menerima orang tetapi terbatas. Jadi karyawan yang masuk bisa, tapi orang-orang jalan di luar tiba-tiba masuk belum bisa gitu. Hanya yang berkepentingan saja. Nah, ya kemudian ada white area. White area itu adalah area steril kami. Jadi di situ area pensterilan, pengisian itu ada di situ. Nanti bisa dilihat di kunjungan yang di kedua. Setelah itu black area. Black area itu adalah semua bisa masuk. Jadi itu sudah tidak proses steril lagi gitu. Seperti toko itu black area. Nah, untuk penerimaan bahan baku kami ini bekerja sama dengan ibu-ibu yang ada di sekitar. Jadi bahan baku seperti bawang merah, terus cabai itu dipetik batangnya itu kami memberdayakan ibu-ibu sekitar. Harapannya kalau desa itu berkembang, sekitar juga bisa berkembang. Terus mungkin ibu-ibunya ada yang tidak bisa keluar rumah, ngomong anak, ngurus anak, atau memang nggak bisa putus kerja gitu misalnya. Nah kami berusaha untuk bagaimana caranya tetap bisa mendapatkan pemasukan dari situ. Kemudian bahan bakunya diambil di sini, dicuci, segala macam diolah, diinspeksi. Jangan sampai ada rambu, jangan sampai ada hal-hal asing, benda asing ya. Kemudian diolah, dihaluskan. Setelah dihaluskan baru dimasak. Masaknya ini temperaturnya itu bukan 100, tapi di atas 100 derajat Celcius. Pakai bawang putih Pak? Ada bawang putih, ada bawang merah. Nah ini dengan masa total 4,5 jam pemasakannya. Jadi kan ada bahan-bahannya sendiri, bawang putihnya dimasak sendiri apa segala macam, kemudian dicampur, total 4,5 jam. Pakai terasi? Enggak, kami nggak pakai terasi. Setelah itu kemudian didinginkan. Jadi diletakkan di wadah stainless. Harus stainless ya Bapak Ibu, jangan plastik, gitu kan mungkin baskom plastik atau apa. Stainless dengan waktu sekitar 16 jam sampai besoknya. Pendinginnya itu kan kadar airnya itu hilang gitu ya, jadi tidak mendown di produk. Nah ini kami lakukan di ruang white area itu. Jadi di white area ada juga lampu sterilisasi, lampu UV. Nah selain mendinginkan di situ juga diletakkan botol-botol, alat pengisian, baju operator yang digunakan besok harinya untuk pengisian. Dinyalakan lampu UV jadi steril semua. Nah habis itu baru pengisian, kemudian pelabelan dan akhirnya adalah pengepatan. Nah untuk produksinya ini adalah area produksi kami, gray area kami di sini. Ya ini adalah gray area kami. Nah ini kebetulan memang tidak masak karena masaknya kemarin. Jadi kami produksinya itu bahan baku pemasakan kan kemarin. Hari ini filling, kemudian pengepatan bisa hari ini atau besok. Itu ada ya. Itu cooking mixer kami Ibu. Jadi cooking mixer. Dulu awalnya itu bisa dilihat. Dulu awalnya itu kami pakai wajan rumah, ya kan ngolok di bawah, pakai cobek. Kemudian kan kalau masak jangan di bawah Bu, nanti kan ada kotoran-kotoran yang bisa kontaminasi. Oh iya di atas pakai meja kayu. Loh jangan meja kayu Bu, nanti kalau meja kayu itu partikel-partikel bisa masih meresap di wajan kayu. Iya, yang paling baik adalah stainless. Jadi kami nabung, nggak langsung terus nabung beli apa sampai akhirnya punya meja stainless. Cooking mixer ini kami juga nabung Bu. Jadi pesan. Jadi itu ada digital termometernya juga. Jadi di situ untuk mengukur suhu. Kemudian wajannya kami dari tembaga pesan juga. Ya. Ada jenis cabai tertentu nggak yang digunakan? Ada berapa macam? Ada. Untuk Cabainya ya. Jadi cabai itu kami cabai patal. Kemudian cabai patal. Terus kami juga sudah ada suppliernya. Jadi kita nggak asal beli. Oh iya. Cabai patal itu yang gede-gede itu ya? Kecil-kecil, mentis-mentis kalau bahasa Jawanya. Jadi pada pegang tuh keras tuh Bu, kelihatan merengkel gitu, kayak kalau binaraga berotot gitu loh Bu. Bukan cabai keriting. Iya. Bukan cabai keriting. Bukan cabai keriting, bukan. Saya pikiran tadi cabai keriting. Nggak pakai level-levelan? Enggak, kita nggak pakai level karena begini. Kami ini berusaha senatural mungkin, sealami mungkin. Jadi memang
produknya kalau bisa produk lokal seperti itu. Cabai kami juga cabai sekitar. Nah untuk cabai ini itu cabai rawit ya, bukan? Berapa? Cabai rawit, bukan? Rawit yang lokal. Yang merah. Rawit macam-macam ibu. Ada yang hijau, ada yang merah. Kalau yang cabai hijau ya kita pakai hijau. Nah itu kan kita supplier itu kalau bapak ibu mau memulai juga supplier itu sebaiknya pertama beli di pasar gitu misalnya ya. Nah di pasar itu kan macam-macam penjualnya, penjual yang bagus, produknya yang bagus. Nah itu yang bisa dipakai buat langganan. Itu seperti kita juga begitu. Alatnya mahal ya? Alat itu mahal ya mbak? Iya lumayan sih bu, mahal. Makanya kita nabung. Sekitar berapa mbak? Nah kalau untuk harga nanti bisa tanya langsung ke Bu Susi. Berapa harga alat? Berapa lama tahan? Bisa 2,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun tergantung ibu, tergantung dari produknya. Gitu. Nah jadi kami tidak pakai level karena cabai, kalau cabainya itu cabai kemarau pedas sekali. Tapi kalau cabainya pada musim hujan tidak terlalu pedas. Jadi kadang dalam satu varian, mbak yang kemarin sampai sekarang kok pedesannya sekarang? Oh berarti itu pada cabai pada waktu kemarau. Kemarau. Seperti itu. Ya makanya kami tidak level-levelan. Jadi emang kami benar-benar sealami mungkin. Apa yang ada di alam yaitu. Gitu. Jadi kami juga tidak pakai zat kan ada yang buat biar lebih pedas. Apa kami nggak pakai. Jadi benar-benar natural dari cabai. Macam-macam ibu untuk daftar harganya. Nuwun sewu. Begini. Beda-beda. Beda ya. Kalau mau berbelanja boleh. Kalau mau makan aja pakai sambal yang mana yang enaknya? Macam-macam mbak, suka ikan asap atau enggak? Biasanya kalau orang Jawa Barat nggak terlalu suka rasa asap. Kalau Jawa Timur suka asap, kayak gitu. Sulawesi suka asap, makanya ikan roa kayak gitu. Kalau nggak mau ikan, ada sambal Surabaya, ada sambal jengkol, sambal korek gitu, macam-macam. Jadi 2,5 tahun sampai batas expirednya itu apa namanya dalam penyimpanan yang gimana? Apa penyimpanan di suhu yang berapa? Ya, Gitu? suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius ibu. Kadang karena kita pernah tuh terlalu panas penyimpanannya, akhirnya di cabenya itu sambalnya muncul putih-putih, gentik putih. Bukan jamur. Bukan jamur, bukan bakteri. Kita periksakan itu bukan mikroorganisme yang mengganggu. Jadi seperti kayak kalau ibu masak rawon terus kalau dingin kan mengendal. Kan ada putih. Nah, putih Abu-abuan gitu ya? mengendal. Kalau rawon kan putih-putih kuning kayak gaji. Itu kan tidak berbahaya. Nah, sama seperti itu. Cuman perubahan untuk fisik gitu. Jadi perasaan Iya, jadi orang kan kalau mau beli bikin jamur seperti itu. berarti situ udah ada ketentuannya bahwa disimpan di bawah hasil. Simpan di tempat yang sejuk. Kalau di kulkas bisa ya? Oh, bisa banget Bu. Kalau di kulkas aman. Lebih aman ya, tapi bukan di freezer ya. Iya benar. Sebenarnya tahan berapa lama? Bisa 2 sampai 3 tahun Pak. Ini? Dari produksi ya. Reproduksi? Iya, tapi kalau udah dibuka. Nyimpannya di mana? Nyimpannya bisa di Oh, suhu ruangan aja. nggak harus ke Nggak harus di freezer, nggak harus di kulkas. Tapi kalau sudah dibuka, lebih baik disimpan di kulkas. oh lebih begitu. aman. Kalau belum dibuka lebih tahan Karena 3 kami tahun. memang ada zat pengawet, tapi zat pengawetnya hanya untuk penyimpanan begini distribusi aja. Kalau sudah dibuka tidak bisa awet, karena pengawet kami juga tidak banyak, sedikit aja. Tidak ada. Saat pengemasan apa ada lagi proses sterilisasi supaya tingkat pengawetannya dia aman? Enggak. Hanya di situ saja, hanya di steril itu aja. Selain Tidak ada kayak seperti sinar radiasinya gitu ya? nggak ada, cuma sinar UV aja 1 kali itu aja. Tapi memang kami jaga seperti itu tadi, penguapannya harus maksimal. Ruangannya juga steril. Iya Pak, banyak Bang nggak apa-apa. Ya, pemasaran itu kira-kira masuk nggak ke misalnya seperti ke Alfa atau ke Ayo mari kita ke peta distribusi di sini. Nah, ini yang perlu. Jadi kita nggak usah kemari nyari sambal nanti. Ini adalah peta distribusi kami. Ini seluruh Indonesia. Kalau dulu sih di mana ada Transmart di situ jadi satu ada, tapi sekarang kan sudah tidak, kami sudah tidak di Transmart. Tapi sebagai gantinya kami juga ada nih Pak, kayak di Range, Ion ada. Kalau Ion kita di Tangerang. Kalau untuk Jawa Timur, Alfamidi kami sudah Jawa Timur, tapi belum sampai. Ion ada ya? Ion ada. BSD. Gitu. Mana Tangerang? Nggak, tapi di Ion dia. Tapi kalau bingung Pak, di marketplace juga banyak, kita ada di Tokopedia, Online. ada di Shopee, online, iya. Di Lotemat ada.
Iya benar. Oh iya terima kasih Pak. Simpel. Iya Bapak kalau mau bikin usaha namanya yang gampang diingat aja. Tapi udah pulang sertifikat udah ya? Sudah Pak. Sudah kalau untuk haki ini kami 2012 tuh sudah mulai haki Ini di bagian perpanjangan merek nih. Di merek. Nah Pak kalau kita mau perpanjangan gimana Pak? Nah, jelasin Kebetulan Pak. Desember ini habis. Awas jangan Mereknya ABT Mas. Desember 2022. Bulan lagi. Hah? Pokoknya 6 bulan belum kedaluar saja. Jadi kalau Desember lagi November, Oktober, Ya, ya. September. 2 tahun, ayo dong. Ini yang mau diperpanjang. Oh, dia mau Iya, iya. November. Orang-orang tuh kadang makan nasi panas sama bumbu rendangnya langsung. Oh, bisa gitu. Ini Bisa. Kalau saya sih asinan saja. Buat masak rendang. ini buat masak rendang, Buat masak rendang. bukan dimakan langsung. Bukan, jadi masih masak. Oh. Cuman ini memang sudah matang sih. Sudah matang. Buat campuran, mas kan harus tambah santan, tambah daging gitu. Bumbu rendang. Kalau khusus rendang nih 1/2 kilo dagingnya. Kalau bumbu kami yang lain 1 kilo daging. Kalau Jadi rendang kan bahannya pesan dari Sumatera bukan? Enggak, bahan dari sini. enggak, bahannya kami ya dari sini. Ini bahannya, Dari oh. sini. Kami olah. Ibu yang dari Manado sama Pasang. Oh, saya beli musyawarah. Iya, kami memang ekspor. Sama dari luar Malang. Satu. Sebenarnya ada sih atau nanti 08. 081 357 37 33 37. Nah, jadi nomor yang dihubungi itu Bu. Iya, iya. Kalau di sini nih masih nomornya. WA. Atau di Instagram ya bisa. Jagoannya sambal apa Mbak? Jagoan kami sambal apa ya? Ini ada yang seratnya di mana ya? Surabaya kan? Oh no, Surabaya mana ya? Produknya. Yang di dalam boleh, yang di dalam boleh. Produksi. Harus buka sepatu ya? Enggak, area kok. Produksinya Bu. Produksi Bu. Produksinya di dalam sini. Dalam sini masuk dalam. Strip. Ini kan berarti orangnya beda ya. Beda Bu. Ini kan yang dari ruang. Panah belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang di Divisi 1 yang kondisinya sempit, tapi alhamdulillah tercium di Kementerian Kumham. Saya merasa merasa bersyukur luar biasa ya. Walaupun Divisi 1 industri kecil, tapi sampai Kumham mau berkunjung ke sini. Kami mohon maaf, mungkin tempatnya desak-desaan karena memang kami lokasinya kecil, cuma 100 meter yang berusaha. Kami berawal, nama saya kenalkan, nama saya Susi. Jadi Dede itu merek Pak, bukan nama saya. Nama saya Susi. Dede adalah berasal dari alamat blok Tenggelis Timur 6, blok Dede nomor 4. Saya pensiunan Provinsi Jawa Timur. Pensiun di tahun 2011. Setelah pensiun, saya mengembangkan hobi saya masak. Ya kalau kita mau berkarya lagi, tetapi umur sudah tua, harus selaras dengan hobi supaya capek tidak terasa, seneng aja. 2011, 2012 saya mulai mengurus merek. Setelah ada perizinan lainnya, habis merek 2013 mulai saya dapat penghargaan. Di awal adalah dari Wali Kota Surabaya, kemudian dari Gubernur, menteri, dan yang belum adalah Kementerian Kumham memberikan apresiasi. Tetapi kalau dari tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan sudah mengapresiasikan usaha kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami berawal dari cabai 1 kilo Bu, tidak ada karyawan sama sekali. Semua dulu awalnya itu semua saya lakukan sendiri. Kemudian dari 1 kilo ternyata penyerapan pasar
mau menyerap jadi 5 kilo, kemudian 5 kilo 10 kilo, 10 kilo 25 kilo. Di titik 25 kilo ini baru saya menambahkan tenaga kerja operasional 1 dan admin 1. Tadinya cuma 2, masak, membantu masak. Dan kemudian sampai sekarang ini di 2016 itu saya sudah nasional, masuk Carrefour dan Transmart nasional ada 136 toko Transmart dan Carrefour. Kemudian di tahun 2016 itu juga kami sudah tembus Amerika. 2016 satu kali, tapi belum satu kontainer ya. Ini 40.000. 2016 satu kali, 17 dua kali, 2018 4 kali, 2019 6 kali. Artinya penyerapan pasar di sana juga bertambah. Nah, di tahun 2020 setiap bulan saya kirim, saya ekspor. Kemudian tembus Kanada, tembus New Zealand dan Australia. Di tahun 2022 saya tembus ke Belanda. Tapi memang semua ini saya lewat eksportir. Jadi harga saya adalah harga di sini. Begitu keluar pagar sudah harganya eksportir. Saya nggak tahu. Saya pasar sini. Monggo. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi udah Bu kita. Oh, tadi udah. Ya sampun, monggo. Digiring sana tadi. Oh, sudah ya. Berarti sekarang dahar aja ya, supaya cepet. Tak pikir ini ibu-ibunya beda. Nah. Ya. Apa yang KKN Pak, ada yang KKN, ada yang ambil tulang tulisan terakhir itu apa nama skripsi? Oh, skripsi. Ya. Kalau yang datang untuk belajar seperti itu, coba-coba untuk kakak itu ada nggak Bu yang belajar datang ke sini? Ya sepertinya sifatnya kayak ibu gini yang dari Banggai, dari Papua, dari Lapan Hilir gitu. Sehari gini Bu. Coba saya gini. Ini apanya? Oh, sambalnya Pak. Sambal bulu sendiri. Oh, ini sambalnya. Suruh makan Bu. Ambil Bu. Bu, boleh masuk Bu? Kalau mau masuk, Ini lengkap-lengkapnya tuh. Ini perlengkapan. Alhamdulillah kita diberi dalam atau luar Bu? ini Luar, dingin nggak Bu ada sih? dahar sama udobe. Enggak. Di dalam ada. Itu apanya itu Mas? Ini apa ya? Mana Pak? Ini Pak? Rempah-rempahannya tuh kalau mau. Ini kita dapat suguhan dari Bu Susi ya namanya. Bu Susi ya. Rawon. Dua-duanya perlu jangan kebanyakan Bu. Rawon apa? Ini Surabaya. Ada rawon. Rawon di belakang. Ada dagingnya, ada telurnya. Udah cakep banget ya, kecil. Mana? Ini kecil telurnya. Dicetak Bu. Oh iya. Bapak Ada cetakannya. banyak amat nasinya ya. Jangan dibungkus dong, makan sini. Tadi keluarin lagi nih, baru lagi nih keluarin nih. Tuh yang panas tuh, yang panas. Udah langsung aja Bu. Dia ya. Itu angkat tuh, angkat. Enak. Nampannya angkat. Yang Permisi Bu ya. Yang mau kerupuk. Ini angkat aja ya. Boleh. Mamanya Mas. Ayo rawan. Itu belakang enak tuh situ Mana? tuh. Dulu ke belakang. Kalau bilang ke belakang. Air itu mah dasar adun. Ayo ada beli. Hanya kalau di sini itu sapi ini ya mengaji doang, nggak ngajarin doang. Enak, Pak? Ngaji. Alhamdulillah nikmat. Nikmat yang tidak gila-gila. Ya, mantap. Jadi sendiri nggak ngajarin orang. Oh, lagi makan juga. Baru mau dipanggil ke sana. Udah ya, ini kita rep ya. Udah siap semua.
Oh ya ini, oh iya Bu beneran. Jadi orang-orang tuh bela-belain cuman beli koya di marketplace tuh satu. Ini biar bisa ditutup. Ini tingginya soalnya dalam sambal teri yang merah ya Ibu. Iya sih. Emang kalau yang merah ada yang warna lain? Ada dulu ada Bu, sekarang udah tidak produksi lagi. Merah aja. Mana tuh ada sambal teri ya? Sambal jengkol. Teri, menurut saya Ibu. Teri satu ya. Yang di samping itu rasa apa aja? Yang apa? Saya dong teri. Itu 3 korek, sambal serai sama sambal Surabaya Ibu. Itu untuk apa aja? Hah? Maksudnya Untuk makan apa aja? apa aja Ibu, terserah, sama nasi panas saja juga enak Ibu. Mbak Siva, saya satu. Teri satu. 516 Ibu. Tadi belum, saya belum ya? Belum ya? Itu belum. Bapak cuma satu aja Satu Pak. aja, Mbak. Tadi ada nggak, Mbak? Ah, boleh dua, boleh dua. ada. Ini teri ya, aduh. Belum ada dari kelotok tadi. Tambah Dua. teri ya. Satu lagi deh Bu. Satu lagi. Silakan Ibu. Sambal ikan teri ya udah. Nah. Harga berapa terinya nih? Berapa ini? Mbak cari. Mbak cari ini apa? 20 oh ini 50 Ibu. Teri. Berapa, Mbak? 541 Ibu. Iya Ibu. Ini tadi mau diurap. Ini Ibu. Taruh sebentar. Iya. Saya dua aja. Ini ibu ada yang Iya Pak. nambal di rumah pada borong. Bapak mau nambal juga? Oh ini kita ngasihin aja nih deh. Pak teri. Terinya asin nggak nih? Terinya? Terinya asin nggak? Enggak sih. Teri Tawar. Yang kecil-kecil Bu. Oh sudah asin Terinya ya. sudah kami kurangin tingkat asinnya. Oh 50 Pak. iya nih. Langsung ke batik. Oh terus itunya? Souvenir dan ini ada tim saya di depan. Ini diminta semua pakai baju.